Indonesia. Dan juga tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Director dari Mr. Teen dan Miss Teenage Indonesia. Serta selamat malam dan selamat datang kepada para Regional Director dan juga kepada seluruh finalis Mr. Teen dan Miss Teenager Indonesia 2023 di acara pembekalan masyarakat Teen dan Miss Teenager Indonesia 2023 terkait How to be Great in Interview Session with Kevin Miss International 2017. Baik, sebelum itu tentunya ada pepatah yang sudah sering kali kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kembali, saya Abdil Krisya, Mr. Teen Indonesia 2022, di mana pada kesempatan malam hari ini saya akan menjadi moderator selama kegiatan ini berlangsung. Di mana kegiatan pada malam hari ini akan ada dua sesi. Sesi pertama yaitu akan ada pemaparan materi oleh Kak Kevin Liliana, dan juga yang kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi diimbau kepada seluruh finalis apabila ingin bertanya boleh langsung saja bertanya pada saat sesi tanya jawab. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, saya himbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengatur posisi duduk dengan baik, perhatikan hal-hal yang mungkin dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pada malam hari ini, mengatur device dengan baik, dan juga apabila teman-teman ingin ke restroom, diperkenankan untuk dapat menaktifkan, maksud saya menonaktifkan kamera terlebih dahulu dan dapat mengaktifkan kembali ketika sudah selesai. Baik, pada malam hari ini tentunya akan mendapatkan materi terkait how to be great in interview session, di mana interview session merupakan salah satu sesi yang memiliki peran yang sangat penting dalam setiap ajang pageant tentunya. Karena pada setiap sesi interview adalah di mana kita dapat menunjukkan siapa diri kita, kualitas yang kita miliki, apakah kita layak untuk dapat menjadi pemenang dari suatu ajang tersebut, dan sesi interview adalah sesi yang bisa jadi dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam suatu ajang, dan pasti tentunya nanti akan dijelaskan secara detail dan secara langsung oleh Kak Kevin Liliana selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai pemaparan materi, tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Kepada yang terhormat, Kevin Liliana, influencer, speaker, dan mompreneur. Kak Kevin Liliana menempuh pendidikan S1 jurusan Desain Interior di Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2018. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan S2 jurusan Marketing di PPM School of Management, dan juga beberapa prestasi yang sudah beliau raih yang sangat membanggakan tentunya sebagai Gadis Sampul 2012, Mojang Jajaka Kota Bandung 2015, Muslim 2017, dan juga tentunya Miss International 2017. Wah, sangat luar biasa sekali ya narasumber kita pada malam hari ini. Dan juga beliau merupakan brand ambassador dari Earth Hour 2016, Mustika Ratu Makeup 2017, Nature Conversation 2017, dan juga sebagai reporter presenter Liputan 6 News 2019. Dan saat ini beliau fokus pada parent influencer, public speaking, personal branding, dan juga grooming. Maka dari itu, langsung saya kita sambut narasumber kita pada malam hari ini kepada Kak Kevin Liliana. Kami persilahkan. Halo, selamat malam. Suaranya masuk nggak ya ini? Masuk, Kak. Selamat Masuk, malam. Kak. Oke. Selamat malam, Kakak. Malam. Ini maaf banget ya, kayaknya saya nggak bisa pakai virtual background yang dikasih karena nggak tahu kenapa ini nggak mau keluar. Dari tadi diulik dia nggak Selamat mau malam. Aneh. Kenapa? Share.
Oke. Udah masuk kah slide-nya? Sudah, Kak Kevin. Sudah, Kak, Oke. Kevin. Selamat Sudah, malam teman-teman, adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Mohon maaf ya, malam-malam kita jadi sharing kayak gini, tapi semoga nggak membosankan. Gimana pada saat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat. Alhamdulillah, ini ternyata banyak banget ya. Ada yang dari Jogja, Sumatera Barat, udah ada 60 sekian peserta. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Malam ini kita bakal sharing tentang gimana ya menghadapi deg-degannya interview, mau itu deep interview, mau itu tentang forum atau apapun itu. Pokoknya semacam rangkaian penilaian di dalam pageant. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Kevin Iliana. Saya adalah teman, anggap aja teman ya, teman yang akan sharing nih sama kalian semua malam ini terkait pageant interview. Salah satu pengalaman saya adalah Miss International yang ada di PC teman-teman semua ya pada tahun 2017, kemudian sebelumnya terpilih menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2017 dan di tahun 2015 menjadi runner up 1 Mojang Jajaka Kota Bandung ya, dan kita bakal sharing-sharing selama sekitar 30 menit ke depan, semoga cukup waktunya dan semoga teman-teman nanti di akhir bakal penasaran sehingga bakal jadi interaktif juga sharingnya ya, nggak hanya aku aja nih yang cerita. Kita mulai. Nah, jadi teman-teman mungkin penasaran ya, Kevin itu dulu siapa sih gitu, kok kayaknya dia mencapai sebuah mimpi yang indah banget ya sampai menjadi seorang Miss Internasional. Tapi sebelumnya aku juga sama kayak teman-teman semua ya, aku adalah seorang pelajar dulunya yang sama sekali nggak menyangka kalau menjadi Miss Internasional adalah masa depan aku pada saat itu gitu. Aku adalah seorang perempuan yang memiliki banyak mimpi, salah satunya adalah ingin berkreasi, ingin membanggakan orang tua pastinya dan juga membanggakan negara. Nah, ternyata alhamdulillah diberi kesempatan di tahun 2017 ya menjadi Putri Indonesia Lingkungan dan menjadi Miss Internasional. Jadi buat teman-teman semua di sini yang mungkin baru banget merangkai mimpinya, masih panjang banget perjalanannya, apalagi ini Mister dan Mistin ya, jadi kayak wah masih pada segar-segar, masih pada semangat tinggi, jadi aku harap teman-teman juga punya mimpi yang sama kayak aku, suatu saat nanti bisa meraih mimpi besarnya masing-masing ya, dan untuk berprestasi itu banyak sekali jalurnya, jadi teman-teman jangan sampai kayak terpaku kalau prestasi itu tentang akademis, atau prestasi itu sesuatu yang harus mendapatkan penghargaan segala macam, tapi teman-teman sekarang udah bebas banget berkreasi positif dan dimanapun teman-teman merasa hebat di bidang itu, lakukan dengan segenap hati. Nah, itu bridging aja. Kita langsung ke intinya nih adalah pageant interview. Jadi kalau kita lihat nih, ternyata ada beberapa rangkaian yang biasanya dilakukan di dalam penilaian pageant ya. Yang pertama ada deep interview. Itu biasanya justru yang paling menegangkan nih. Karena dari sekian banyak peserta, juri itu benar-benar nguliknya tuh di deep interview. Kayak contohnya adalah mungkin yang sebelumnya jurinya belum pernah lihat gitu. Terus mungkin jurinya udah notice tapi belum ngulik segala macam, di deep interview tuh beneran dicari tahu sejauh apa sih sosok Miss Teen atau Mr. Teen, finalis-finalisnya seperti apa kualitasnya. Nah, kalau di deep interview baiknya kayak gimana ya? Sebetulnya deep interview itu ngobrol teman-teman, jadi nggak usah takut dites segala macam. Karena pada kenyataannya kalian tuh cuma akan ditanya tentang diri kalian, sejauh apa kalian bisa mengatasi suatu masalah, menanggapi suatu masalah, sejauh apa sih kalian melek sama isu terkini, kalian aware nggak sih apa yang terjadi secara global maupun nasional. Nah, makanya kalau misalnya kalian taruh di CV nih, kalian menyusun CV atau misalnya di formulir, itu benar-benar harus naruh apa tentang kalian. Karena biasanya mereka, para juri itu ngelihat dulu nih, di CV atau di formulir, apa sih kehebatan kalian, apa sih kesukaannya gitu, passionnya apa. Jadi nanti mereka tanya-tanya dari situ. Nah, yang harus dibikin menarik apa ya, supaya juri itu ingat. Karena ini kan finalisnya banyak ya, apalagi ini udah tingkat nasional. Yang bikin juri ingat adalah first impression. Jadi kalau misalnya di awal sudah menyenangkan, juri pasti pengen terus tanya sama kalian.
penasaran, pengen terus ngobrol sama kalian. Jadi first impression dibikin semenarik mungkin. Perkenalannya jangan boring, ya. Perkenalannya jangan boring. Terus pakai pakaian yang memang bikin juri inget gitu. Pakaian misalnya dari segi warna atau dari segi styling gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak main aman aja, tapi enggak. Justru di deep interview kalian harus ngeliatin kalau inilah sosok saya, seorang calon Mister atau Miss Teen Indonesia yang akan diingat oleh para juri gitu. Karena nanti di akhir juri itu bakal pusing milihnya gitu. Kalau misalnya kalian mudah diingat dan kalian memang punya konten yang menarik gitu ya, pasti juri bakal lebih mudah memilih kalian menjadi semifinalis atau bahkan menjadi juara. Jadi pertama yang harus diingat adalah first impression. Cara kalian berpenampilan, gimana ya styling rambutnya, bajunya gitu yang sopan, memang yang sesuai untuk deep interview tapi tetap menarik untuk para juri. Kemudian perkenalan. Jadi mungkin nggak cuma kayak selamat pagi Bapak Ibu atau selamat sore Bapak Ibu. Kalian bisa nambahin misalnya di awal dengan sapaan bahasa daerah kalian atau bisa dengan pantun kemudian baru perkenalan gitu. Jadi ada hal menarik dulu nih di awal yang bikin juri oh oke, anaknya ternyata beda ya gitu. Taunya dari sini semuanya pakai pantun. Tapi intinya kalian bakal cari cara kalian masing-masing supaya dapat atensi duluan dari juri ya. Tapi walaupun nanti deg-degan, semoga teman-teman bisa mengatasi dengan baik. Jadi di deep interview teman-teman perkaya diri selain dengan bikin first impression yang baik gitu ya, nggak hanya dari segi penampilan tapi dari verbal juga. Kemudian yang kedua adalah siap ditanya apa aja. Jadi selain tentang diri kita, biasanya kalau di pageant itu ya sesuai sama pageantnya masing-masing ya, visi misinya seperti apa. Kamu merasa cocok nggak untuk menjadi representasi Miss dan Miss Teen Indonesia? Misalnya apa yang merasa kamu percaya kalau kamu bisa mengemban jabatan tersebut gitu. Jadi kalian udah harus siap dengan pertanyaan dasar seperti itu. Kalau kamu menang, kamu mau ngapain? Intinya kayak gitu. Jadi harus ada nilai jualnya dari diri kalian masing-masing. Disiapin tuh kelebihan kalian tuh apa. Dan nggak usah neko-neko, nggak usah jauh-jauh. Misalnya kalian pingin memberikan motivasi kepada para remaja bahwa sekarang banyak sekali lahan untuk berkarya. Dan dengan platform Miss dan Miss Teen, misalnya kalian bisa menjadi, saya bisa menjadi seorang representasi generasi muda yang mampu untuk mengajak teman-teman remaja di luar sana untuk terus membangun bangsa Indonesia melalui pendidikan, misalnya. Kalau si passion-nya di bidang pendidikan, atau melalui budaya, atau melalui pariwisata, segala macam. Jadi sesuaikan dengan passion-nya masing-masing. Kalian tonjolin dan pastiin bahwa hal itu seenggaknya sudah kalian lakukan gitu. Jadi kalian sudah memang mendalami atau kalian memang suka di bidang tersebut gitu. Jadi jangan tiba-tiba nyari sesuatu yang sebetulnya itu di luar kemampuan kalian gitu. Jadi selain first impression ya tadi, yang kedua terus nilai jual, yang ketiga nih siap ditanya soal isu-isu terkini. Sekarang kan lagi melek misalnya tentang electronic vehicle gitu ya, atau misalnya ditanya tentang menjadi pemilu nih, gimana kalian ngajak generasi muda supaya nggak golput? Nah itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebetulnya kurang lebih harus dipersiapkan gitu ya jawabannya. Intinya melek sama isu-isu global dan juga nasional. Siap ditanya apapun gitu. Dan siapin aja jawaban dasar gitu ya, supaya kalian nggak buta-buta banget. Dan balik lagi, kalau di deep interview itu biasanya ngulik sejauh apa kalian bisa jawab, sejauh apa kalian bisa diajak ngobrol. Jadi kalian pilih personality gitu ya, kan biasanya kita milih menjadi formal atau menjadi cheerful segala macam, tapi di deep interview jadilah seseorang yang enak diajak ngobrol sama juri. Itu aja sih. Ya, kunci utamanya adalah jadilah seseorang yang enak diajak ngobrol. Nah, untuk enak diajak ngobrol apa aja ya? Yang tadi, pertama, first impression-nya oke. Yang kedua, kalian punya daya jual. Yang ketiga, kalian sanggup ditanya apa aja. Ya, seenggaknya hal dasar itu kalian tahu gitu. Terus ke yang speech nih, yang kedua. Kalau speech bisa dibilang nggak sedeg-degan deep interview ya, karena kalian bisa persiapan. Kalian bisa menyampaikan apa yang kalian mau, apa yang kalian suka gitu, dan pasti lebih mahir lah jawabnya gitu. Dan dipersiapkan dengan baik. Tapi di sini gimana caranya dengan waktu yang sependek mungkin, biasanya speech paling 1 menit ya,
Misalnya kalian di interviewnya tiba-tiba ada yang mau disampaikan gitu sama jurinya untuk kami dewan juri, atau nanti kalau kalian punya waktu katanya untuk menyampaikan suatu pesan positif misalnya kepada generasi muda di luar sana, apa yang ingin kamu sampaikan? Nah, kalian bisa siapin speech ini selama 1 menit. Gimana caranya kalian bisa menyampaikan daya jual kalian dan mengajak orang-orang untuk ikut terbawa, ikut terinfluence sama apa yang sudah kalian laksanakan. Jadi di speech ini kalian juga harus bisa kayak ngerangkum hal menarik yang kalian punya, dan hal menarik yang memang kalian bisa ajak orang-orang di luar sana untuk ikut andil sama kalian gitu, dan dirangkum dalam waktu yang pendek. Jadi dibikin kata-katanya semenarik mungkin, sesingkat mungkin, dan mudah dimengerti. Terus yang ketiga ada final Q&A. Nah, ini deg-degan ya kalau final Q&A, karena kita ngerasa buta banget nih, kita mau ditanya apa ya gitu. Bisa jawab nggak ya? Tapi di final Q&A ini, nah, di final Q&A ini, kalian mirip-mirip sama deep interview. Bedanya ini kan lebih global ya. Kayak kita nggak tahu mau ditanya apa. Tapi kalau kita punya wawasan yang cukup terkait segala isu, nggak usah deg-degan deh. Nanti di akhir bakal ada tipsnya, ya. Nah, ini tadi ke deep interview dulu. Outfit ya, outfit. Untuk laki-laki, pastiin walaupun harus menarik ya, tapi main aman dari segi warna. Misalnya pakai warna bumi gitu ya, atau mau sekalian jadi Mr. Black gitu ya, Mr. Black. Apa namanya kalau kalau itu tuh cewek mamba? Oh ya, Black Mamba berarti. Pokoknya intinya kalian memilih personality yang menggambarkan kalian, tapi mudah diingat dan juga tetap main aman karena ini di interview. Dari segi warna enak dilihat, rapi, nggak pakai baju kegedean, nggak pakai baju terlalu ngetat atau terlalu terbuka. Misalnya kalau cewek, gimana caranya ketika duduk itu pahanya nggak kemana-mana gitu ya. Terus misalnya nggak terlalu ngetat supaya duduknya bisa tetap nyaman ketika ngobrol. Intinya nggak terlalu banyak bikin kalian salah fokus benerin baju terus nantinya. Karena ketika di deep interview, makin tegang, biasanya kita makin cari sesuatu untuk dilampiaskan. Benerin rok, benerin rambut, atau apapun itu. Nah, itu gerakan-gerakan yang sebetulnya nggak harus dilakukan, dan sebaiknya nggak dilakukan, supaya tetap fokus sama juri. Outfit ya, pilih yang aman. Dan nyaman ketika duduk. Nggak ada yang terbuka, nggak ada yang terlalu ketat, nggak ada yang kebesaran juga. Kemudian postur. Ini gambarnya dipilih sebaik mungkin. Nih, bisa dilihat ya kalau cewek ya. Kalau cowok, maaf banget, aku belum nemu sebetulnya, karena mungkin kalau dari following aku nggak terlalu banyak gitu ya, Mister. Tapi nanti kurang lebih bakal aku kasih gambaran. Yang cewek, duduknya jangan ditumpang kaki. Bisa seperti ini menyilang, dan pastikan alas kaki bagian bawah alas sepatunya itu nggak terlihat ya. Nah, kalau dengan alas sepatu nggak terlihat, itu pasti posisi paha, betis, segala macamnya estetik gitu ya, dan pilih baju yang memang nyaman. Duduk di ujung kursi aja, jangan nyender. Kalau misalnya lama banget, kalian boleh senderin punggung bagian bawah ya. Bagian kalau karet celana itu ya, kalau misalnya kalian pegang nih punggung bagian bawah, tempat karet celana nempel, nah bagian itu aja yang boleh nyender, istirahat sebentar, terus kalian maju lagi, duduk tegak, jangan nyender, duduk di ujung kursi. Nah, kalau yang cowok, bisa banget kalian duduk di tengah-tengah kursi, terus posisinya misalnya tangannya di seperti ini ya, seperti ini gitu, menyandar di handrest bagian kursi, atau di paha, tangannya dua-duanya di paha. Jadi itu adalah sikap ketika kalian misalnya dengerin juri tanya atau dengerin juri cerita, intinya kalian pasang pose yang emang sopan dan memang tegak, diem, nggak banyak salah gerak, steady. Dan nanti ketika ditanya baru kalian bisa gerakin tangan dan juga gerakan bahu dan leher. Gitu ya, lempar, eye contact. Yang ketiga, poin ketiga, eye contact sama semua juri. Walaupun yang nanya misalnya juri paling pojok, tapi ketika kita menjawab, kita openingnya boleh bilang dulu, iya Pak, kalau menurut saya, dari pertanyaan Bapak nih yang bisa saya tanggapi, bla 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 bla. Terus kalian lanjut ke kalimat berikutnya, lempar eye contact-nya ke juri yang lain. Intinya,
Dari sekian juri, misalnya dari ada 3 atau 5 juri di interview, harus banget kalian tatap semuanya di setiap pertanyaan. Tapi jangan lompat-lompat ya. Misalnya selesai satu kalimat, lempar arahnya ke paling kiri. Kemudian udah selesai satu kalimat, lempar lagi. Jadi eye contact-nya benar-benar adil ke semua juri. Walaupun yang nanya satu doang. Atau bahkan ada yang nggak nanya sama sekali misalnya, tapi juri itu tetap harus kena eye contact. Kemudian structure answer. Jadi kalau misalnya kita lagi Q&A, itu pasti sebetulnya di otak kita tuh udah muter kita mau jawab apa. Nah, structure answer itu ketika kalian udah tahu jawabannya, kalian tetap merangkai. Merangkainya seperti apa? Yang pertama, misalnya kalian mau bikin opening dulu kayak tadi ya. Oh iya Pak, dari pertanyaan Bapak sih yang bisa saya tanggapi, bla 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 gitu. Kemudian masuk ke isi, dari pembuka masuk ke isi. Gitu ya. Isinya ada apa aja? Ada misalnya kalian mau sampaikan fakta dulu. Gitu. Misalnya ditanya nih soal pembunuhan nih, karena kan lagi marak banget ya terjadi, dan itu tuh udah ke generasi muda atau bullying deh yang paling ini ya paling masuk nih. Kalau misalnya kita lihat udah banyak banget anak-anak SMP, SD bahkan yang sekarang tuh udah melakukan perundungan gitu ya. Kalau misalnya ditanya, misalnya, ini kamu gimana menyikapi masalah yang memang sudah terjadi di kalangan remaja? Oh iya Pak, saya menanggapi bullying, itu opening, terus kalian sangat sedih Pak, karena hampir setiap hari saya baca ada aja berita tentang perundungan di Indonesia. Terus kemudian kalian masuk, hampir sekian persen Pak terjadi kasus bullying di Indonesia misalnya. Nah itu fakta. Terus kalian masuk ke opini kalian. Kalau menurut saya Pak, sepertinya dari berita-berita tersebut memotivasi saya untuk terus mengedukasi masyarakat. Jadi misalnya udah masuk dari opening ya, tadi opening, terus kalian ke fakta, terus udah gitu kalian masuk ke opini, yang terakhir solusi lalu closing. Gitu. Jadi terstruktur semuanya, nggak lempar-lempar. Sekali lagi ya, opening, udah opening kalian masuk ke fakta. Kalau misalnya ada faktanya, kalau kalian tahu, boleh dimasukin fakta. Tapi kalau enggak, kalian bisa langsung masuk ke opini, ke solusi dari kalian. Opini, maksudnya solusinya juga termasuk di opini, dan di closing. Gitu ya. Jadi terstruktur semuanya. Yang terakhir, smiling eyes dan talk. Jadi ketika kalian dengerin juri mengajukan pertanyaan, nggak harus senyum gigi terus, tapi kalian bisa pasang postur ekspresi wajah yang memang ramah dari segi mata dan juga bibir. Jadi nggak harus senyum gigi, tapi kalau kalian nyaman silahkan. Karena lumayan capek ya kalau senyum gigi terus. Jadi kalian bisa kasih ekspresi yang memang menyenangkan lah mukanya gitu ya. Memang walaupun nanti bakal fokus pasti rasanya kayak pengen dengerin, tapi jangan sampai terlihat mukanya kayak mengerut gitu ya. Jadi tetap pertahankan pose ekspresi wajah yang cantik dan ganteng gitu. Terus masuk ke speech nih, postur juga sama, tegak gitu ya. Kalau misalnya emang mic-nya nggak pas, kalian pasin dulu, jangan sampai kalian tundukin badan, nyamperin mic. Kalau perlu, mic-nya kalian benerin agak lama juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa posturnya tegak dan enak ngobrolnya, nggak usah condong-condong ke depan gitu ya, atau kayak terlalu mencari keberadaan mic. Greetings jangan lupa, kalau bisa ada namanya gitu ya, kalau misalnya kalian hafal para juri, disapa namanya pasti akan lebih menyenangkan. Misalnya, selamat malam, ya baik Kak Kevin untuk pertanyaan tersebut misalnya. Atau selamat malam, baik Ibu siapa gitu. Pokoknya ketika menanggapi juri atau di speech ada orang-orang tertentu yang harus disapa, disebut namanya, jangan lupa. Kemudian deliver with power, ini maksudnya ke suara. Jadi jangan sampai suaranya tenggelam sama suasana ya. Tapi nggak harus teriak, tapi pakai power. Pasti teman-teman udah dibekali ya bagaimana menyampaikan suatu message dengan powerful gitu ya. Jadi bener-bener dari hati gitu. Terus eye contact juga jangan lupa, dan ekspresi. Kalau misalnya kalian terasa ini lagi ngomongin bullying nih di awal, prihatin gitu ya, sama adanya kasus bullying di Indonesia yang nggak beres-beres. Oke, kalian pasang muka prihatin. Kemudian misalnya ke solusi yang kalian optimis banget, ini solusi terbaik. Jangan lupa dikasih muka yang benar-benar percaya diri, senyum, mengajak gitu ya, benar-benar
kalian menghidupi kata-kata kalian itu dengan wajah kalian gitu. Gimana happy, gimana prihatin, gimana sedih, gimana serius, itu sesuai dengan kalimat yang kemudian ada final Q&A. Ini kalau misalnya kalian merasa nyaman pakai mic daripada kalian mulutnya harus nyamperin host gitu ya, ambil aja. Mohon maaf ya, KMC saya mau ambil mic-nya ya supaya lebih nyaman berbicara. Oke. Diambil terus kalian jawab. Jadi kalau perlu diambil aja mic-nya. Dan jangan bungkuk. Nah, ini biasanya kalau bungkuk itu kalau kalian ngejar mic, keberadaan mic yang dipegangin sama host, sama MC gitu ya. Dan tetap posing kalau di final Q&A itu boleh. Kalian misalnya mau tolak pinggang kayak yang di foto, atau kalian merasa nyaman dengan tangan seperti ini. Kalau misalnya mic-nya sudah steady, diam. Atau kalian pegang mic dengan tangan seperti ini, tapi di depan perut ya biasanya kayak gini. Intinya pasang pose yang memang nyaman gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir jangan terlalu banyak body language-nya. Beda sama speech. Kemudian ada senyum ketika kalian diajukan pertanyaan oleh para juri. Dan kalau misalnya nih kalian dapat pertanyaan, biasanya otaknya tuh udah muter nih teman-teman. Jadi juri mulai nanya, itu kalian udah menganalisa. Ini juri mau nanya apa? Nah, itu di otaknya tuh udah langsung tahu mau jawab apa. Misalnya contohnya adalah kalau aku ditanya nih sama juri, Kevin, kamu kan dulu Putri Indonesia Lingkungan 2017 dan sekarang kamu sudah berkeluarga. Ada nggak salah satu? Nah, itu langsung kayak, oh ini menyangkut sama gelar Putri Indonesia Lingkungan. Oke, berarti tentang isu lingkungan misalnya gitu. Ada nggak salah satu usaha yang kamu lakukan? Nah, itu langsung tuh, oh ya usaha yang aku lakukan sampai saat ini apa? Pasti pertanyaannya itu untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar sebaik mungkin, walaupun kamu sekarang sudah tidak menjabat lagi, misalnya. Nah, udah beres pertanyaannya, tadi otak aku tuh udah muter, teman-teman. Kayak, oh aku mau ditanya tentang effort yang aku lakukan ketika sudah berkeluarga sebagai ex Putri Indonesia Lingkungan, gitu. Nah, langsung muter, oh iya, aku tahu jawabannya. Misalnya adalah, aku memilah sampah di rumah, dan aku meminimalisir penggunaan plastik. Nah, itu adalah jawaban inti yang langsung ada di otak aku ketika aku menganalize question. Ini berlaku di final Q&A dan deep interview ya. Jadi ketika kita diajukan pertanyaan, itu pasti refleks otak kita nyari jawaban. Ketika kata per kata keluar dari juri ya. Jadi jangan takut ketika juri ngomong itu langsung ditelaah dan otaknya akan bekerja. Nyari. Nah, tadi aku dapat nih jawabannya adalah aku sudah memilah sampah di rumah dan aku mengurangi penggunaan plastik. Aku mau jawab itu. Tapi kan nggak mungkin kita harus jawab, saya mengurangi penggunaan plastik dan juga saya memilah sampah di rumah. Nah, nggak mungkin kayak gitu. Walaupun pendek jawabannya, dan kita sudah tahu jawabannya apa, itu disimpan di akhir. Ya, nih, your first thought is your finish line. Di poin ke-5 ya, your first thought is your finish line. Jadi, hal yang pertama ada di pikiran kita itu adalah garis finish kita dalam menjawab pertanyaan dari juri. Ya, mau itu venue Q&A, mau itu di interview. Oke, yang tadi adalah garis finishnya. Berarti aku harus merangkai yang awal nih. Kayak apa ya bridging-nya? Nah, bridging-nya itu biasanya kita sambil ngomong sambil ngulur waktu. Baik, Ibu, sebetulnya yang saya lakukan hingga saat ini tidak jauh dari yang saya lakukan ketika saya Putri Indonesia Lingkungan. Hal yang saya bisa lakukan di rumah, dan pastinya saya terus ingatkan kepada ibu-ibu lain, adalah memilah sampah di rumah, organik dan non-organik. Dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, itu finish line tuh. Terus kita, misalnya masih ada waktu, kita bisa tambah solusi. Yang penting udah kejawab. Dengan dua hal yang bisa dilakukan dari rumah, diharapkan bisa dilakukan bersama-sama, dan pasti walaupun hal kecil, dampaknya akan menjadi besar. Dah. Beres. Jangan sampai nih, teman-teman ketika tahu mau jawab apa, itu ditaruh di awal. Karena ketika kita taruh nih, first thought kita tadi di awal, biasanya otak kita cenderung nyari lagi mau jawab apa. Gitu. Jadi ketika tahu mau jawab apa, disimpannya di akhir. Di awal itu hanya bridging aja, kita mau jawab ke situ. Oke. Terus, nah ini ya, string sentence while you start talking ini. Jadi kita udah mulai merangkai kata ketika kita ngomong. Dan itu nanti di akhir juga bakal ada tipsnya, gimana ya caranya merangkai kata gitu. Karena biasanya sih aku malah deg-degan katanya kalau nyari-nyari kata. Nah, ini ada yang harus dilakukan dan jangan dilakukan ya.
untuk deep interview, final question, atau speech apapun itu. Pokoknya ketika kita ada di salah satu rangkaian penjurian. Latih apa yang bisa dilatih? Introduction, kayak gimana kita memperkenalkan diri, atau apa misi kita di awal gitu ya kalau ditanya. Atau apa yang ingin kita sampaikan kepada halayak umum. Introduction. Tujuan kompetisi. Nah, tujuan kompetisi ini jadi pertanyaan dasar. Kalau misalnya teman-teman ditanya, kalau kamu menang kamu mau ngapain? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu terpilih? Bla bla bla. Atau misalnya, apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada para remaja lain? Gitu ya. Jadi intinya ketika ditanya pertanyaan general, apa nilai kelebihan kamu? Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Kamu kalau menang mau apa? Apa yang rasanya kamu ingin sampaikan ke dunia? Itu adalah hal yang sebetulnya bisa kalian persiapkan dari sekarang, yaitu tujuan kompetisi. Saya mengikuti Mr. dan Miss Teen Indonesia untuk menyampaikan pesan positif yang sudah saya lakukan selama ini, yaitu mencintai lingkungan dan melakukan kegiatan yang ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya. Nah, itu tuh hal basic yang bisa menjawab banyak pertanyaan. Jadi tujuan kompetisi itu ya. Terus closing, persiapkan closing yang menarik, ajakan yang memotivasi, atau berterima kasih, atau bisa juga misalnya punchline ya, kayak rangkaian kalimat dari rangkaian summary ya, apa namanya itu kalau summary itu ringkasan ya, ringkasan speech tadi, dan juga general Q&A ada mirip-mirip di akhir juga. Lalu gunakan pakaian dan sepatu yang nyaman yang tadi disampaikan, berpenampilan menarik untuk mudah diingat, dan berpenampilan itu dari semua ya, dari ujung kepala sampai kaki gitu. Dan kalian bisa banget ceritain di awal, misalnya nggak pengen pantun, kalian bisa ceritain gini. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri semua, perkenalkan saya Kevin Liliana. Pasti Bapak Ibu kaget ya, saya Kevin tapi perempuan. Makanya hari ini saya pakai pink biar Ibu Bapak makin yakin kalau saya adalah perempuan yang bernama Kevin, nggak apa-apa kayak laki-laki. Nah itu, jadi kayak misalnya kalian highlight nih apa yang kalian pakai gitu. Saya pakai baju pink hari ini biar Bapak Ibu makin notice kalau saya seorang perempuan misalnya gitu. Jadi kayak dibikin jokes sedikit kalau di interview nggak apa-apa banget, asal itu nggak keluar dari barrier kesopanan gitu. Kenali para dewan juri itu ya untuk disapa namanya. Jadi ketika ditanya kalian tuh bisa jawab dengan menyapa dulu. Kemudian mengetahui isu-isu terbaru pastinya ya supaya kalau ada pertanyaan tentang isu tuh kalian beneran bisa jawab. Dan gunakan bahasa baku. Walaupun ini lagi webinar, tadi aku sempat keceplosan saya. Nah, baiknya ketika deep interview kalian menggunakan saya aja ya, karena deep interview itu biasanya kan lawan bicaranya adalah dewan juri yang biasanya jauh usianya di atas kita atau bahkan sedikit di atas kita. Nah, menggunakan bahasa baku itu membantu walaupun kita ajak bercanda tapi kita tahu bahwa ini sedang forum serius. Jadi gunakan bahasa baku saya dan bahasa baku lainnya ya. Kurangi bahasa-bahasa atau kata-kata yang terlalu kekinian. Kemudian jangan yang jangan dilakukan, menghafal. Misalnya teman-teman belajar menjawab cepat dari video-video pageant lain, terus kalian hafalin. Nah itu jangan deh, kalian pahami aja. Jadi pahami, bukan menghafal. Kemudian tertawa jika tidak bisa menjawab. Jadi ini pengalamanku juga, pernah aku jadi juri, dan ketika ditanya, dia cengengesan. Dia jawab, aduh Pak, mohon maaf kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, kita tahu sebetulnya kita ingin mencairkan suasana, saking gugupnya kita ketawa, terus kita agak cengengesan. Nggak bisa jawab, bisa mulai dengan kayak gini. Pak, Bu, mohon maaf, mungkin sampai saat ini jawaban itu belum bisa saya siapkan, tapi yang saya ketahui terkait isu tersebut, misalnya ya, contohnya adalah, oke, kamu tahu nggak kalau pemilu 2024 tanggal berapa? Nah, benar nggak tahu nih. Kata kita benar nggak tahu. Pak, mohon maaf, saya memang belum aware terjadinya pemilu di tanggal berapa. Tapi menanggapi pemilu, yang saya bisa lakukan dari sekarang adalah saya mengingatkan teman-teman saya untuk mempersiapkan pilihannya masing-masing dan jangan sampai menjadi golongan putih ketika terjadinya pemilu nanti. Dan pastinya dengan adanya pertanyaan dari Bapak, saya akan menjadi lebih aware
untuk mengingatkan pemilu terjadi di tanggal sekian, dan pastinya saya juga mengingatkan teman-teman untuk memilih calon yang terbaik. Misalnya kayak gitu. Jadi kita tetap bisa jawab walaupun sebetulnya kita nggak menjawab pertanyaan dia, tapi masih menanggapi gitu loh. Dan jangan sampai cengengesan. Senyum boleh, tapi jangan cengengesan dan jangan ketawa. Kemudian menggunakan pakaian atau sepatu yang tidak nyaman ya, kayak tadi terlalu ngetat, terlalu besar. Yang penting aku kelihatan tinggi misalnya, tapi ternyata jalannya terseok-seok. Nah, jangan sampai kayak gitu deh. Tidak mengenal dewan juri, membelakangi dewan juri. Nah, ini hal sepele yang sebenarnya harus diingat ya. Ketika kita masuk nutup pintu, itu baiknya kita nggak terlalu ngebelakangin juri. Gimana caranya? Teman-teman nanti latihan buka tutup pintu ya. Dari sini buka tutup pintu, dan kalau misalnya kira-kira di depan ada dewan juri, itu baiknya berarti nutup pintunya gimana gitu. Jadi masuk, tutup pintu dengan elegan sambil langsung senyum menyapa dewan juri. Itu tips ya, lebih ke tips. Kemudian menggunakan kata yang tidak pasti. Nah, ini mungkin kebetulan sepertinya. Ini juga sampai sekarang jadi challenge ya buat aku, karena aku masih suka kelepasan. Kalau sebetulnya kata-kata ini keluar ketika kita mikir. Nah, mungkin kebetulan sepertinya, kalau udah kelepasan, di akhir kalimat kita bisa kasih sesuatu yang memang lebih meyakinkan. Kalimat lain yang meyakinkan. Jadi seperti merevisi ketidakyakinan kita sebelumnya gitu. Nah, ini practice makes perfect. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pageant style answer ya. Jadi menjawab pertanyaan pageant itu ada attitude-nya, beda sama kayak menjawab pertanyaan di kelas, ketika presentasi, atau ketika olimpiade gitu ya. Di sini biasanya dirangkai cantik kalimatnya dan dibikin senetral mungkin dan sepossible mungkin. Kalau di pageant ya. Dan pastinya ada jawaban-jawaban yang mungkin nantinya takutnya gitu ya, agak sensitif, gimana caranya kita bisa menetralkan jawaban tersebut. Nah, dari mulai postur, dari mulai cara penyampaian, dari mulai mimik muka, itu kita bisa banget ngelihat dari pageant yang terjadi pada umumnya, mau di internasional, mau di nasional, yang penting kurang lebih teman-teman tuh kebayang kalau ngejawab question answer di panggung atau ngejawab di interview itu seperti apa ketika diajak ngobrol. Nah, kalau interview teman-teman pasti gampang banget carinya, tinggal cari aja media interview pageant. Nah, itu bakal ngelihat kayak gimana seorang pelaku pageant duduk dan menjawab pertanyaan baik itu dari media atau dari dewan juri. Gitu ya. Jadi ini lebih ke gerak-gerik dan cara menata kalimatnya gitu, kurang lebih seperti apa. Kemudian ada ke konten. Nah, konten ini kalau tadi caranya, kalau ini konten kan lebih ke isinya ya. Kalau kita baca koran mulu atau baca aplikasi news, pasti bosen. Jadi cukup banget teman-teman cari tahu yang lagi trending tuh apa, mendekati karantina nih, trending apa, karena pasti yang ditanya tentang isu-isu terkait kan. Kalau misalnya tentang isu, jawab seperlunya yang teman-teman rasa itu ranah dan memang possible untuk dilakukan seorang Mister dan Mistin gitu ya, menanggapi sebagai seorang teenager gitu seperti apa. Dan kalau misalnya mau nambah wawasan nih kayak bagaimana cara berpikir, bagaimana mencari solusi, bisa langsung cari TEDx Talks, itu benar-benar banyak isunya. Bisa kalian kalau lagi iseng daripada scroll TikTok, mending kalian scroll laptop, cari TEDx Talks. Di sini benar-benar ngebantu ngebuka pikiran kalian. Itu videonya pendek-pendek jadi nggak akan boring. Dan kadang ada sisipan jokes juga, jadi menarik lah ya. Lalu ada podcast dengan konten berbobot, ini juga banyak. Kalian bisa pilih sesuai dengan passion kalian masing-masing, atau nanti ada beberapa poin yang harus ditekankan, disiapkan jawabannya untuk deep interview. Trial dan error. Ini tetap harus latihan. Latihannya nanti ada caranya, ada tips dari aku, cara aku latihan untuk menjawab pertanyaan itu seperti apa. Jadi ketika kita udah tahu postur, gerak-gerik menjawab, kita udah tahu menjawabnya seperti apa, kita tetap harus latihan sesering mungkin. Nah, ini interview, mau di final Q&A di panggung nanti, ada practice methods yang sudah aku lakukan untuk Putri Indonesia dan Miss Internasional, yaitu play and pause on YouTube. Jadi aku tuh selalu cari video Q&A pageant, gitu ya. Jadi ketika si jurinya mengajukan pertanyaan, bla 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 bla, terus aku langsung pause, aku nyalain timer selama 30 detik misalnya, atau selama 1 menit. Aku jawab sesuai yang aku tahu gitu. Jadi aku nggak tahu dulu nih
si putri atau putra yang ditanya tuh tentang jawabnya nanti kayak gimana. Tapi ketika juri udah ngajuin pertanyaan, mereka berhenti, aku langsung pause laptop, pause YouTube, langsung aku nyalain timer, dan aku jawab semampu aku. Jadi aku bilangnya play and pause on YouTube ya. Terus ada arisan, aku bilangnya, wah menarik ya arisan. Tapi arisan di sini adalah aku siapin beberapa tema yang udah aku gulung, misalnya lingkungan, pendidikan, kemudian kebudayaan, atau segala macam, intinya aku siapin. Terus aku minta siapa aja deh, atau bahkan kalau bisa trainer kita ya, supaya bisa menilai. Tapi kalau lagi nggak ada, aku suka minta tolong mama aku dulu, atau temen roommate aku, maksudnya di Putri Indonesia. Aku minta tolong dia kocokin dari gelas, terus begitu keluar dia bacain. Oke, lingkungan. Nah, itu aku bakal cerita tentang lingkungan selama 1 menit atau 2 menit, sesuai kesepakatan di awal. Jadi nggak harus pertanyaan, tapi gimana caranya kita ngelatih cepat otak kita ketika kita dapat suatu tema. Ketika dibuka, education, oke, aku bakal jawab. Apapun itu pendidikan, misalnya, oke Kevin, pendidikan. Terima kasih pertanyaannya. Melihat pendidikan di Indonesia, buat saya sejauh ini memang belum merata. Masih banyak remote area yang masih belum mendapatkan fasilitas pendidikan sebaik di kota-kota besar, seperti fasilitas infrastruktur, kelas-kelas yang belum nyaman, buku-buku yang memang masih sulit didapat. Nah, itu kita ke fakta tadi ya. Misalnya, itu padahal cuma jawab education. Jadi education, oke, aku langsung ngulik. Faktanya adalah di Indonesia pendidikannya belum merata secara infrastruktur maupun secara tenaga. Misalnya guru-gurunya masih kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah. Jadi guru tuh sedikit banget misalnya. Terus yang kedua, kita kasih tanggapan. Bagi saya, ini justru menghambat kemajuan negara Indonesia karena kita tidak mempersiapkan generasi muda dengan baik secara akademis. Opini. Terus yang ketiga, solusi. Misalnya, solusinya adalah, yang bisa saya sarankan, solusinya adalah mengajak para generasi muda untuk mengikuti NGO atau sejenis yayasan pendidikan yang bisa membantu adik-adik yang kurang mampu atau yang berada di remote area untuk mendapatkan pendidikan sebaik mungkin. Karena kita tahu, walaupun kita generasi muda yang masih belajar, tapi dengan kita bisa membagikan apa yang sudah kita dapatkan di kota-kota besar ke adik-adik sana yang masih kesulitan untuk mendapatkan informasi, maka jika dilakukan bersama-sama dan secara rutin akan membantu membangun masa depan dan pendidikan anak-anak Indonesia gitu ya. Itu solusi. Jadi apapun itu, pendidikan tadi ya, terus pas dibuka, oke, kebudayaan, terus kita cerita. Jadi dalam 1-2 menit kita cerita tentang isu yang udah keluar dari si kocokan arisan tersebut gitu ya. Itu kayak cuma buat berpikir kritis aja sih. Jadi ketika dapat pertanyaan tentang apapun, kita bisa langsung belokin ke situ. Semoga teman-teman ngerti ya maksudnya belokin untuk kemana. Terus one-on-one ini baiknya sama lawan bicara yang emang paham pageant yang lagi kita hadapi gitu ya, kayak trainernya atau public speaking trainernya atau bahkan misalnya teman sekalian, teman di roommate-nya gitu ya, di karantina. Begitu. Nah, ini beberapa isu yang wajib banget teman-teman siapin jawabannya. Jadi apapun pertanyaannya, kalian bisa banget belokin ke sini. Ini yang dimasukin dibelokin ya, yang aku maksud belokin. Education. Ya, misalnya teman-teman ditanya nih soal gimana kamu menanggapi kasus anak SD yang kemarin, kamu tahu nggak ada yang sampai dibully dan matanya sampai buta misalnya. Nah, terus kita tuh nggak mempersiapkan jawaban tentang bullying misalnya gitu ya. Terus kita belokin ke education. Gimana ya caranya? Bisa banget. Kita bisa bilang gini, menanggapi hal yang sedang terjadi seperti bullying yang terjadi pada anak SD tersebut, Bu, buat saya itu hal yang sangat tidak wajar. Misalnya kita masih muter nih ya, tadi bridging-nya. Hal yang sangat tidak wajar. Dan itu menjadi cerminan bahwa pendidikan moral di Indonesia masih sangat kurang, baik itu dari pihak keluarga maupun dari pihak sekolah. Saya harap ke depannya bisa menjadi pelajaran untuk para guru dan juga orang tua di Indonesia agar tetap mengutamakan pendidikan moral untuk setiap anak. Karena dengan adanya bullying ini tidak menjamin bahwa pendidikan moral kepada anak-anak Indonesia itu sudah baik. Nah, itu. Jadi
dibelokin tuh ke situ gitu ya maksudnya. Jadi kita sebenarnya nggak nyiapin nih tentang bullying, bahkan kita nggak tahu tentang berita tersebut gitu. Ya tapi kita usahain kita belokin ke jawaban yang kita tahu. Environment, apapun itu, misalnya kayak kamu tahu nggak kalau di Indonesia tuh sampahnya udah numpuk banget, udah sampai sekian kilo, dan bahkan udah banyak TPA-TPA yang nggak bisa nampung, dan banyak tempat pembuangan akhir yang meledak nih. Kayak ada oknum-oknum yang benar-benar jahat, ngeledakin tempat sampah sehingga nggak bisa nerima sampah lagi. Nah, itu kita nggak tahu. Terus kita bisa jawab, oke, jawaban tentang lingkungan yang udah saya siapin adalah ini. Baik Ibu, yang saya ketahui memang sejauh ini pengelolaan sampah di Indonesia masih kurang baik ya Bu. Contohnya di Indonesia itu kita masih kurang memilah sampah. Di tempat-tempat umum kita lihat sudah banyak tempat sampah yang beragam, tapi masyarakat masih belum paham betul adanya fungsi 3 tempat sampah yang berbeda. Nah, saya harap ada edukasi khusus untuk anak-anak maupun masyarakat secara umum supaya bisa memilah sampah. Saya yakin pada akhirnya ketika dapat memilah sampah akan mempermudah petugas kebersihan untuk memilah dan juga memproses hingga tempat pembuangan sampah akhir. Misalnya kayak gitu. Jadi kita belok-belokin aja gitu ya. Jadi kita siapin jawaban dasar yang kurang lebih bakal jadi jalan terakhir kita lah gitu ketika kita benar-benar clueless. Ini ya, semoga teman-teman merasa cukup. Tapi kalau misalnya ada ide pengen nambahin poin lagi, boleh banget. Tapi sepengalaman aku, poin-poin ini tuh udah cukup banget untuk membekali deep interview gitu ya. Jadi kalian harus punya banget jawaban dasar di poin-poin ini. Kenapa aku tetap masukin law and politics? Karena sekarang udah masuk pemilu dan harusnya umur-umur teman-teman harusnya ya kayaknya udah punya hak untuk memilih. Begitu karena lumayan dikejar waktu, tapi semoga cukup. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget tanya. Bisa lebih enak kayaknya kalau ngobrol langsung. Baik, terima kasih banyak Kak Kevin Liliana, materinya sangat luar biasa. Kalau saya pribadi, tadi benar-benar banyak banget dapat insight dari Kak Kevin tentang interview. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, boleh langsung aja raise hand ya. Oke. Wah, banyak banget ya yang mau nanya. Tapi untuk sesi Q&A ini nanti akan ada 3 pertanyaan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh Kak Kevin. Setelah itu akan dilanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Baik. Apakah boleh minta tolong admin untuk membantu? Oke. Dipersilakan kepada Mr. Tin Bali untuk dapat bertanya terlebih dahulu kepada Kak Kevin. Sekali lagi kepada Mr. Tin Bali untuk dapat bertanya kepada Kak Kevin Liliana. Okay, thank you for your time. I am Bintang Iqbal. I am Mr. Teen Bali 2023. I want to ask about what is the most challenging situation you've encountered while in the quarantine? Thank you, Ms. Kevin. I think that's my question. Oke. Ini Bintang ya. Yes, Miss. Oke, Bintang. Aku izin jawab pakai bahasa Indonesia. Is that okay? That's fine. Oke. Nah, jadi ini buat Putri Indonesia dulu atau Miss Internasional dulu nih? I think Miss Putri can start from the Putri Indonesia. Oke. Miss Kevin. Oke, makasih ya. Jadi buat aku yang menjadi tantangan sampai saat ini ya, yang aku ingat adalah biasanya kita tuh grogi duluan ngelihat lawan kita lewat media sosial. Di sini sebenarnya udah pada ketemu belum sama teman-temannya? Yes, Miss. Belum. Belum ya, belum Kak. Nah, biasanya yang bikin kita takut duluan adalah kita berkompetisi
Dan kita tuh nggak tahu lawan kita seperti apa, kita cuma lihat mereka dari sosial media, entah dari foto-fotonya, entah dari campaign yang mereka udah lakukan gitu ya, dan cara mereka berbicara, cara mereka nyampein opini mereka itu kadang bikin kita deg-degan duluan dan kita jadi mikir ini sebenarnya kita udah siap apa belum gitu ya. Jadi bisa dibilang minder gitu ya. Waktu itu tuh minder karena di tahun aku kompetisi 2017 itu Putri Indonesia tuh udah ada beberapa finalis yang sebelumnya tuh udah dijagoin. Dan aku jadi tuh minder dan kayak ngerasa yang udah aku siapin udah cukup belum ya gitu untuk berkompetisi. Tapi buat aku persiapan setiap orang itu beda-beda dan fokusnya orang tuh beda-beda. Kayak buat aku sendiri, persiapan yang benar-benar aku lakukan secara sepenuh hati adalah public speaking dan Q&A. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku merasa aku adalah seorang mahasiswi pada saat itu yang kayak nggak ada banyak pengalaman di bidang pageant dan entertainment. Tapi lawan aku tuh ada artis, ada model, ada yang former pageant lain, dan itu bikin aku kayak, aku udah siap belum ya untuk menjawab deep interview dan pertanyaan-pertanyaan lain lah, baik itu waktu audisi maupun waktu karantina. Jadi ya itu minder itu. Tapi ya balik lagi, persiapan orang beda-beda, fokusnya orang beda-beda. Ketika kita sudah sepenuh hati nih, nambal kekurangan kita dan menyempurnakan tepatnya, menyempurnakan nilai lebih kita, percayalah ketika kalian datang karantina, itu udah waktunya kalian menikmati proses yang sudah kalian lakukan. Jadi jangan ada lagi nih latihan-latihan berat yang kalian lakukan ketika karantina. Karena itu cuma bikin beban dan bikin kalian nggak menikmati momen karantina. Karantina itu cukup waktunya untuk sosialisasi sama teman-teman dan mempertahankan proses yang sudah kalian lakukan. Misalnya mau latihan sedikit, boleh banget. Sebelum tidur kalian sambil sikat gigi, ngaca. Sebelum ke kasur, kalian latihan misalnya closing, perkenalan, atau speech yang kalian udah buat gitu ya, atau pura-pura ngejawab tentang suatu isu tertentu, nggak apa-apa. Tapi hanya untuk mempertahankan proses, bukan nambah-nambahin proses gitu ya, ngerti kan ya? Jadi cukup lakukan persiapan semaksimal mungkin sebelum karantina. Ketika kalian datang, kalian udah harus percaya ini saya datang ke sini udah dalam keadaan siap 99%. 1%-nya izin Tuhan. Cukup minta doa, cukup mempertahankan proses, cukup menikmati momen sosialisasi sama teman-teman. Jangan nambah-nambah beban. Dan itu berlaku untuk Miss International juga ya, karena ngerasa, wah lawannya nih gitu ya, ngelihat bule-bule cakep gitu ya, ngelihat pada, wah body goals segala macem gitu ya, kayak kok kayaknya mereka lebih siap gitu ya. Tapi pada kenyataannya, ketika kayak udah maksimal di negara masing-masing, di daerah masing-masing, itu pasti banget ketika kita ke sana, kita tuh kayak, oh aku tuh udah nyiapin ini, ternyata mereka tuh belum ya. Oh aku tuh udah aware akan ada ini, tapi ternyata mereka belum ya. Jadi pasti akan ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita percaya aja kalau yang kita lakukan itu udah lebih dari cukup gitu. Thank you, Miss Kevin, for the answer. But if I may ask again, Okay. answer the question. Okay, so what I conclude from what Miss Kevin just stated earlier, it's all about insecurities, right? But how do you overcome the insecurities? I mean, insecurities is a common thing among all of people, including me, myself, or even some of my friends here. But how do you overcome that? Thank you. Oke. Nah, salah satunya tadi ya, setiap orang itu pasti ada lebih kurangnya. Dan biasanya kita tahu sendiri nih, oh iya, aku kurangnya di mana ya? Aku punya kelebihan apa? Contohnya adalah, oke, Bintang, misalnya aku memposisikan diri sebagai kamu ya. Aku nggak tahu kamu insecure di bidang apa, aku nggak tahu, tapi aku ngeliat kamu enak banget nanya, dan kamu fasih berbahasa Inggris, dan itu adalah poin plus kamu. Jadi kamu sempurnakanlah nilai kelebihan kamu tadi. Kamu pede ngomong, kamu pede nanya, kamu pede berbahasa Inggris dengan fasih. Ya, terus kekurangan kamu aku nggak tahu deh kamu apa. Aku coba aku tanya dulu deh. Kekurangan kamu apa? Kamu ngerasa kurang apa? Maybe probably
physical or looks? Oke, Because yeah. looks ya. Kita ngomongin appearance, oke? Apapun itu, mau itu figur tubuh, mau itu penampilan, pokoknya kamu nggak percaya diri dengan apa yang kamu lihat di cermin, gitu ya. Padahal ketika kamu ngomong, kamu kelihatan confident. Kamu kelihatan bahwa kamu punya karisma. Nah, jadi kamu paham nih, oh iya, aku tuh nggak pede banget kalau ngaca. Aku merasa entahlah, misalnya kamu ngerasa aku nggak pede dari segi penampilan, tapi kalau aku ngomong nih aku cakep banget gitu ya. Contohlah itu ya, misalnya ketika setiap malam kamu ngaca, yang kamu pikirin adalah kekurangan kamu. Besoknya kamu bangun, kamu udah tanemin ke diri kamu sendiri bahwa, oh ya, aku nggak pede sama look aku. Coba aku cari ya, siapa ya idola aku? Oke, kamu cari idola kamu, terus kamu misalnya meniru cara dia berpakaian, gitu ya, meniru cara dia menata rambut, gimana deh stylingnya dia gitu ya. Terus misalnya figur badan, taruhlah misalnya kayak contohnya aku dulu juga ngerasa aku nggak pede karena aku terlalu kurus misalnya untuk pageant yang harusnya lebih ideal ke arah proporsional ya. Maksudnya aku ngerasa aku tuh terlalu kurus kalau untuk pageant. Nah, yang aku lakukan adalah apa? Aku pilih baju yang bisa kasih ilusi. Gimana caranya supaya badan aku tuh kelihatan lebih proporsional, nggak kurus gitu. Nah, itu salah satu yang aku lakukan. Aku sadar bahwa badan aku kurus dan aku bisa dibilang nggak pede juga karena banyak yang badannya lebih sesuai sama figur seorang beauty queen gitu ya. Jadi aku pilih baju yang memang bisa menutupi kekurangan dan aku tonjolkan kelebihan aku gitu. Nah, misalnya untuk kamu, kamu bisa pilih look yang kamu suka nih, kamu pilih cara mereka berpakaian gitu ya. Terus pilih yang emang sesuai sama figur tubuh kamu. Misalnya kalau kurus, berarti pilih baju-baju yang bikin badan kamu lebih bervolume. Kamu olahraga juga bisa sambil ngebantu. Kalau misalnya masih keburu sebelum karantina, terus misalnya pilih baju yang ngelihat kamu tubuhnya lebih tegap, lebih berisi. Misalnya kalau case aku tadi adalah kurus gitu ya. Pilih warna-warna yang cocok untuk membuat ilusi lah untuk badan kita terlihat lebih oke gitu ya. Terus tonjolin kelebihan kamu. Jadi jangan terlalu fokus nih nambal kekurangan kita. Tapi kita juga punya kelebihan. Jadi once kamu ngerasa kayak, aduh aku nggak pede, look aku seperti ini. Nggak, kamu perbaikin sebisa kamu, sesuai sama keberadaan kamu, seperti apa. Terus kamu jangan lupa kamu juga punya kelebihan. Dan ketika kamu ngerasa kayak, wah begitu datang gitu ya karantina, wah badan orang atau penampilan orang kok kayak lebih menarik ya. Enggak, aku juga punya yang lebih menarik. Aku yakin mereka belum tentu punya speaking skill kayak aku gitu. Jadi kamu juga tetap harus nanam ke diri kamu sendiri bahwa aku punya kelebihan dan aku yakin orang lain juga punya kelebihan. Tapi yang aku lihat adalah kelebihannya doang gitu. Kekurangannya aku nggak tahu karena setiap orang pasti nutupin kekurangannya. Jadi jangan jangan terlalu fokus lah sama kekurangan. Kita bisa memperbaiki tapi kita juga tetap harus menyempurnakan kelebihan kita. Gitu. All right, Miss. I think that have answered all my curiosity about how to deal with insecurities. Thank you, Miss Kevin. I think that's all from me. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Kevin dan Mr. Tin Bali. Baik, saya kembali mengingatkan ya kepada teman-teman semua, untuk sistem Q&A ini akan ada 3 orang terlebih dahulu yang sudah dipilih oleh panitia nanti. Jadi 3 orang ini akan bertanya terlebih dahulu, setelah itu baru dijawab oleh Kak Kevin Liliana. Dan juga kepada Kak Kevin, waktu untuk menjawab karena keterbatasan waktu, jadi kurang lebih hanya 2-3 menit ya Kak Kevin. Oke. Dipersilahkan untuk bertanya, yaitu yang pertama Miss Teenager Nusa Tenggara Barat, lalu yang kedua dilanjutkan oleh Mr. IKN Nusantara, dan yang ketiga adalah Miss Teenager Nusa Tenggara Timur. Dipersilakan kepada Miss Teenager Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu. Baik, selamat malam Kak Kevin. Sebelumnya perkenalkan, saya Milih Herlina, Miss Teenager Nusa Tenggara Barat 2023. Di sini saya ingin bertanya, apa kira-kira pelajaran terbesar yang Kak Kevin dapatkan selama menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2017, Miss International 2017, dan yang mungkin bisa kita terapkan saat kita karantina dan nantinya terpilih sebagai seorang pemenang. Terima kasih. Oke, baik, Miss Teenager NTB dilanjutkan oleh Mr. IKN. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak.
Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas materi yang telah dibawakan yang sangat luar biasa. Pertanyaan saya mengenai tentang penilaian question pada saat grand final. Jadi kan pada saat grand final itu ketika kita diberikan question tentunya ada waktu yang telah ditentukan ataupun terbatas bagi kita peserta untuk bisa menjawabnya. Nah, terkadang jadi pengalaman saya ya Kak sebagai penonton pada saat itu melihat ataupun menonton seperti ajang duta wisata maupun duta budaya yang dimana dari salah satu peserta itu ada yang menjawab dan dapat intinya itu maksudnya sangat wow gitu loh atau bisa dikatakan sebagai senjatanya mereka. Namun melewati waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang kedua itu ada juga yang menjawab namun tidak sempat ataupun tidak menjawab pada intinya, namun dia tuh stop pada waktu yang telah ditentukan. Jadi menurut Kakak menanggapi hal itu kira-kira yang lebih baik itu yang mana Kak? Apakah kita itu menjawab dengan senjata kita namun melewatkan waktu yang telah ditentukan atau tidak menjawab pada intinya ataupun tidak sempat tetapi kita itu mengikuti waktu yang telah ditentukan seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mr. IKN pertanyaannya. Dan selanjutnya adalah Miss Teenager Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Kak Kevin dan juga Kak Abi. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai sapaan terhadap Dewan Juri saat kita menyampaikan jawaban dari diri kita masing-masing. Seperti yang tadi Kak Kevin bilang, itu ada dari setiap pembukaan kalimat baru, terdapat sapaan seperti Pak atau Bu. Apakah itu harus ada dalam setiap pembukaan kalimat baru, ataukah itu hanya diambil untuk mengangkat konsentrasi dari juri untuk mendengar pernyataan dari kita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Kevin Liliana dipersilakan untuk dapat menjawab pertanyaannya, Kak. Oke, pertanyaan pertama dulu ya dari, kalau nggak salah ini Miss Tin, namanya Meili ya. Nah, Meli nanya katanya pengalaman berharga menjadi PI dan MI kurang lebih seperti apa, dan pesan untuk para finalis gitu ya, apa yang bisa didapat. Sebetulnya yang saya dapat pastinya pertama, pengalaman berharga dari sebuah kompetisi adalah kita menjalin relasi dengan orang banyak. Jadi teman-teman di sini sudah terpilih daerah, sudah memakai selempang masing-masing, itu sudah menjadi representasi daerah kalian masing-masing. Jadi bangunlah relasi dengan pemerintah setempat, dengan teman-teman ketika finalis, dengan relasi yang kalian dapat ketika kalian karantina, karena karantina itu menjadi wadah untuk kalian bersosialisasi pertama. Dan nantinya bakal ada pemenang dan juga ada yang mungkin pulang dalam keadaan kurang beruntung ya, bisa dibilang, karena semuanya pasti sudah beruntung ada di tempat tersebut. Nah, untuk orang-orang yang ada di dalam karantina, fokus untuk menikmati momen, untuk benar-benar memanfaatkan waktu untuk bersosialisasi, itu pasti pulang dapat sesuatu yang bisa kalian petik selama kalian karantina, ada suatu hal yang bisa kalian bawa untuk seumur hidup. Contohnya adalah, sampai saat ini, aku masih berkarir dibantu sama teman-teman yang aku temui ketika karantina. Jadi dapat pekerjaan dari kementerian, dapat pekerjaan dari pageant-pageant, teman-teman yang ketemu sesama Miss lain gitu ya. Itu semua karena relasi yang sudah aku bangun ketika aku karantina gitu ya. Jadi jangan merasa kalau karantina itu ada di situ hanya untuk menang dan kalah. Tapi ketika kita pulang, itu masih banyak hal yang kita bisa lakukan, yang kita sudah ambil dan kita sudah petik dari karantina, yaitu salah satunya menjalin relasi. Karena karir itu masih panjang, selama kalian memang fokus membangun relasi, fokus bersosialisasi dan menikmati momen, pulang pasti dalam keadaan kaya, baik itu kalian menang atau kalah. Gitu. Jadi untuk Meli semoga kebayang ya. Jadi jangan sampai ngerasa kalah nggak bawa apa-apa, tapi kalah pulang pasti membawa bekal itu. Kalian menikmatilah momen sebaik mungkin ya. Lalu untuk jawaban yang dari Mr. IKN Nusantara nih. Lebih baik overtime tapi sempurna atau tidak menjawab secara tepat tapi waktunya cukup gitu ya. Itulah fungsinya kalian latihan menjawab tadi gitu ya. Ketika kalian diajukan suatu pertanyaan dan kalian punya nih jawabannya mau dibawa ke arah mana.
kalian atur secukup mungkin 1 menit. Sebetulnya overtime sedikit itu nggak apa-apa, tapi jangan pernah lebih dari 3 detik, karena itu sangat ngedistract. Orang-orang udah akan protes gitu ya, penonton udah akan gemuruh duluan gitu ya, karena wah udah bunyi nih belnya, masih terus ngomong gitu ya, dan juri juga kadang jadi males dengerin lebih lama karena tadi belnya udah bunyi. Jadi sebaik-baiknya adalah cepat dan tepat ya pastinya. Makanya kalian wajib banget latihan jawaban dan punya jawaban pamungkas tentang isu-isu terkait. Tadi kalau misalnya ada tuh di capture, silakan dicari jawabannya masing-masing. Jadi ketika pertanyaannya terkait hal tersebut, kalian udah tahu mau jawab apa. Tinggal ngerangkai kata, dan ngerangkai kata itu bukan dihafal, tapi dipahami. Jadi apapun katanya, kalimatnya, tapi kalian udah punya kurang lebih mau ngomong apa. Sudah ada batasannya ya, selama 1 menit mungkin maksimal. Kalau di Miss Tin aku kurang tahu ya, tapi kalau di Putri biasanya 1 menit paling banyak. Terus sapaan harus secara terus-menerus atau enggak? Dari Miss Tin Luisa. Kalau di awal itu kita bisa menyapa nama depannya juga ya. Misalnya kayak baik Kak Kevin untuk menanggapi pertanyaan tersebut bla 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 bla. Nah, terus misalnya kita mau eye contact sama yang lain yang kebetulan bapak atau ibunya beneran merhatiin nih kita jawab apa. Kita boleh sisipin. Gitu loh, Pak. Tapi balik lagi ya, Bu, misalnya. Jadi nggak harus setiap kata, tapi kita ngerasa misalnya momennya cukup nih untuk kita kasih sapaan, itu boleh. Atau kayak tadi, mau menggrab atensi. Misalnya yang nanyanya justru malah kayak fokus nulis-nulis misalnya. Atau kayak semenjak dia nanya, kok dia malah nunduk mulu ya gitu ya. Itu kita bisa grab atensi. Tapi nggak harus. Selama kita memang terlalu fokus jawab, nggak apa-apa. Asalkan di awal kita udah kasih sapaan aja sih. Dan baiknya dengan namanya supaya memang lebih engage gitu. Udah, Terima kasih Kak atas jawabannya. sama-sama. Baik, terima kasih banyak Kak Kevin dan para teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya, tapi mohon maaf, ini adalah 3 pertanyaan terakhir. Dan 3 pertanyaan ini adalah yang pertama dari Mr. Tin Kalbar, Mr. Tin Kalimantan Barat. Lalu yang kedua dilanjut oleh Miss Teenager Jawa Barat 1. Dan yang terakhir adalah Mr. Tin Kepulauan Riau. Dipersilakan kepada Mr. Tin Kalimantan Barat untuk bertanya. Hello, Miss Kevin Liliana. How are you? All good, thank you. My name is Juan. I'm Mr. Tin Kalimantan Barat. So I would like to ask a very specific question, which is like many of people may feel nervous or anxious during interviews, but could you share some like strategy or effective techniques or mental strategies that you personally use to stay confident, to stay calm during your interviews? Thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Miss Teenager Jawa Barat 1, dipersilahkan. Selamat malam Kak Kevin, Sampurasun, Tungha, Teh Damang. Sampai Pangestu, alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Titania Gabriela dari Miss Teenager Jawa Barat 1. Izin bertanya, bila mana tadi pertanyaan sebelumnya adalah hal untuk mencegah sesuatu di dalam karantina. Bila sekarang yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kakak mengatasi hal yang kurang sesuai dengan yang kakak inginkan saat karantina sedang berlangsung. Karena seperti yang saya baca sebelum pertemuan kita saat ini, saya telah membaca di website CNN Indonesia bahwa ketika kakak mengikuti karantina, kakak sempat mendapatkan kejadian yang kurang sesuai dengan yang kakak inginkan, seperti mohon maaf sebelumnya kursi terlipat ya Kak. Nah, bagaimana cara kakak mengatasi hal tersebut bila mana amit-amit terjadi kepada kami? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dan yang terakhir adalah Mr. Tin Kepulauan Riau. Terima kasih, Sampurasun, Kak Kevin. Perkenalkan, saya Anissa, representatif dari Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya tuh, sebenarnya pertanyaan saya sedikit mirip dengan apa yang disampaikan oleh Kak Juan tadi. Ini kebetulan berkasih dari pengalaman yang pernah saya alami
one of the pageant competition also, di mana di malam grand final ada bisa dibilang maybe karena nervous ada beberapa peserta yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaan dari saya adalah bagaimana cara atau tips dari Teh Kevin untuk mengalahkan nervous terutama pada saat malam final dan sesi B. Terima kasih Teh Kevin. Oke, Oke, dijawab. baik. Oke, langsung aja ya. Ya, Gimana? Kak Kevin, silakan. Oke, makasih Abdil. Pertanyaan pertama tadi dari Juan, gimana menghadapi nervous kurang lebih ya ketika menjawab di interview atau apapun itu ketika kita ditanya, intinya biasanya emang deg-degannya super. Dan sepengalaman aku pribadi, deg-degan di interview itu jauh lebih parah dibanding. Aku nggak tahu teman-teman nanti akan seperti apa, tapi buat aku di interview itu lebih menegangkan karena kita ditanya, kita jawab, ditanya lagi gitu loh. Jadi kayak nggak beres-beres dan kita nggak tahu ini kapan selesainya. Beda sama final yang kayak kita dikasih pertanyaan terus kita jawab udah gitu, kita bisa nyantai gitu, kayak bisa ngerasa lebih tenang. Nah, kalau misalnya dari awal udah deg-degan, itu udah pasti terjadi sama siapapun. Karena sampai sekarang pun aku nih tadi nyalain laptop gitu ya, dalam keadaan in a rush karena benar-benar baru sampai rumah, itu deg-degannya tetap ada. Kapanpun kita ngerasa, oh ini sesuatu yang benar-benar aku persiapkan. Dan aku ngerasa udah ngerasa nggak yakin nih, udah cukup atau belum, itu pasti akan ada nervousnya. Secara teknis yang bisa aku lakukan adalah ambil nafas 4/8 gitu ya. Jadi ketika kita lagi menunggu di interview, entah itu kita tahu urutannya atau enggak, tapi kita bisa menenangkan diri dengan nafas 4/8. Tarik nafas 4 detik, buang nafas 8 detik. Tarik nafas 4 detik, buang nafas 8 detik. Terus kita merasa cukup pergi ke toilet, jangan bolak-balik, aduh pengen pipis, gitu. Jadi kita hindari juga ya dengan minum berlebihan gitu ya sebelum mulai, karena itu bakal bikin beser, dan makan sesuatu yang sebetulnya beresiko, misalnya kayak makan pedas, atau makan makanan yang bikin gesi ke perut. Jadi kita juga mempersiapkan tubuh kita siap untuk mengurangi ketegangan gitu ya, kurang lebih. Dan pastinya yang terakhir adalah percaya, bikin afirmasi positif sama diri kita sendiri, bahwa yang kita sudah persiapkan itu sudah sangat cukup. Gitu. Dan sangat cukup itu adalah ketika memang betul-betul mempersiapkan ya. Jadi jangan sampai ngerasa puas dengan hal yang sebetulnya kalian nggak banyak lakuin, alias kurang praktek, tapi udahlah segitu aja. Tapi ketika kalian merasa maksimal, latihan apapun itu ya, mau latihan public speaking, latihan jawab pertanyaan, latihan catwalk, atau apapun itu kalian lakuin di rumah kalian masing-masing, di daerah kalian masing-masing. Ketika kalian pergi ke sana, kalian harus tanam sama diri kalian sendiri bahwa saya sudah melakukan persiapkan semaksimal mungkin, saatnya saya menunjukkan kepada Dewan Juri bahwa saya layak untuk memenangkan kompetisi ini. Jadi afirmasi positifnya masukin nih ke dalam hati, ke dalam otak terus-terusan, ambil nafas dan buang nafas secara teratur, dan persiapkan tubuhnya yang tadi ya, dan jangan lupa kalian semakin membawa diri kalian tegang, semakin nervousnya nggak hilang-hilang. Jadi kalian kalau, aduh deg-degan banget ya guys, deg-degan, nah itu sih itu kayak udah nggak akan berkurang tuh rasa nervousnya. Jadi kalian saling menyemangati. Bisa, ayo kita bisa semangat-semangat. Jadi kalian juga harus saling memberikan ketenangan kepada diri kalian. Jadi tegangnya jangan terus-terusan di-expose dan di-highlight kalau aku lagi tegang gitu. Kalau misalnya memang boleh pegang HP, boleh dengerin lagu dulu, atau kalian lihat-lihat foto keluarga kalian, sesuatu yang bikin kalian lebih rileks gitu. Ya, intinya kayak gitu. Dan jangan sampai melakukan hafalan. Misalnya kalian melakukan hafalan introduction, dilakukan ketika kalian menunggu. Nah, itu justru malah bikin kalian makin tegang, dan kemungkinan besar kalian akan kecewa ketika nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Nah, ini lanjut ke pertanyaan kedua dari Titania ya, ketika unexpected thing terjadi gitu ya, apapun itu. Misalnya, kalau yang aku dapat sih waktu MI itu kecelakaan pure ya, kayak aku terjatuh gitu ya dari kursi, dan itu malu 100% karena yang lihat banyak banget, mau itu teman-teman finalis, mau itu kru atau media gitu, itu malu banget. Tapi ya namanya kecelakaan, kita nggak bisa memperbaiki gitu ya, nggak bisa
kayak gimana-gimana. Sebenarnya lebih penting kayak ya udah kita kelihatan oke aja sama hal tersebut. Kita kelihatan cepat beradaptasi dan menyesuaikan, kayak langsung berdiri terus kayak kan pada khawatir tuh ada yang ketawa, ya udah yang ketawa kita, ya ampun sumpah nih ya, malu sakitnya sih nggak seberapa tapi malunya misalnya bilang kayak gitu. Jadi kayak ya udah kita dibawa lebih cair aja ketika kecelakaannya, lebih ke arah yang menyenangkan ya. Kalau kecelakaan yang misalnya kayak amit-amit ada yang sakit atau apa ya, gimana pun kita harus beradaptasi dan menanggapi dengan positif. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita hindari, kayak misalnya nggak mau kita sakit selama karantina. Oke, jaga kesehatan, jaga makan, minum cukup, istirahat cukup misalnya. Jadi sesuatu yang bisa kita hindari sebelumnya, kayak persiapan baju lebih banyak. Misalnya pas turun-turun, oh bajunya pada oke-oke nih, aku kayaknya terlalu nyantai. Oke, aku ke atas lagi ganti baju. Jadi ada beberapa hal yang memang unexpected, tapi masih bisa kita hadapi, masih bisa kita perbaiki dan kita cari jalan keluarnya, tapi ada beberapa hal yang emang mau nggak mau kita tanggepin secara positif aja, kita ikutin aja. Terus yang terakhir dari Anthony, ini mengalahkan nervous ketika beneran sampai blank gitu ya, kurang lebih gitu. Karena kalau tadi nervous ya secara teknis menghindari nervous sih udah ya, yang pertanyaan dari Juan. Tapi ketika sudah terjadi nih blank, nggak bisa jawab, itu kita bisa tadi tarik nafas dulu secara tenang. Kalau 4/8 mungkin kelamaan, tapi kita bisa tarik nafas misalnya 2/4. Jadi tarik nafas 2 detik, 4 detik buang. Kalau misalnya waktunya mepet, karena 4/8 kelamaan ya. Jadi kita bikin detak jantungnya agak berirama dulu dengan tarik nafas dan buang secara rileks. Terus kita minta maaf sama juri, boleh diulang pertanyaannya. Nah, dengan diulang pertanyaannya, itu bahkan bikin kita lebih sadar. Dan bahkan bisa bikin lebih jernih mikir jawabannya mau ke arah mana. Gitu. Jadi kita bisa tarik nafas, tenangin diri dulu. Jangan sampai ketika panik langsung kayak, wah jawab apa nih? Atau kayak, wah lupa banget ini udah punya padahal jawabannya. Tapi bisa tarik nafas, tenangin diri. Terus nanti kita minta tolong juri untuk repeat pertanyaannya. Dan ketika dia merepeat pertanyaannya, kita harusnya udah bisa lebih tenang. Gitu. Kurang lebih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Kevin atas jawabannya yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, karena tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi Q&A pada malam hari ini, maka berakhirlah sudah kegiatan pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum kita menutup kegiatan, boleh Kak Kevin Liliana mungkin dapat memberikan motivasi untuk kita semua, apalagi buat teman-teman yang akan berkompetisi nanti dari tanggal 31 Oktober sampai 3 November di akhir bulan ini, Kak Kevin. 31 Oktober ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah waktunya masih dibilang sangat cukup nih untuk dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Latihanlah semaksimal mungkin gitu dan semampu kalian karena jangan sampai terlalu diforsir nanti kalau sakit juga beban ya. Tapi yang ingin aku sampaikan adalah ketika kalian sudah melakukan persiapan sebaik mungkin untuk menyempurnakan keahlian, kelebihan kalian masing-masing dan memperbaiki kekurangan kalian, percayalah kalau di situ kalian sudah improve menjadi diri yang lebih baik. Dan pastinya ketika udah pergi karantina, jangan lagi ada beban. Jangan lagi ada pikiran apapun, karena ketika karantina udah saatnya kalian mingle sama teman-teman yang mungkin secara online kalian temui selama ini, atau mungkin ada yang pernah ketemu juga ya, aku nggak tahu. Tapi intinya ketika sudah karantina itu udah saatnya kalian menikmati hasil yang sudah kalian lalui sebelumnya, yaitu proses untuk improvement. Jadi di sana di karantina udah saatnya menikmati, jangan ada beban, harus sehat, harus dalam keadaan bahagia, karena nggak ada yang lebih menarik aura positif orang yang bahagia, yang happy selama karantina itu pasti beda. Jadi percaya sama diri kalian sendiri, apapun kelebihan kekurangan kalian, kalian sudah mempersiapkan diri secara maksimal. Jadi enjoy the moment, nikmati prosesnya, dan kalah atau menang itu sudah biasa dalam suatu kompetisi. Yang pasti pulang ke daerahnya masing-masing, ke rumah masing-masing, pasti akan membawa bekal yang sangat banyak dari kegiatan karantina dan final yang sudah kalian lalui.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kevin Liliana, motivasi sangat luar biasa ya. Dan ini pastinya materinya sangat bermanfaat dan sangat berguna, bukan hanya bagi peserta, tapi bagi saya pribadi. Setelah ini, pastinya bisa saya manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan malam hari ini, boleh untuk on cam semua, karena kita akan melakukan sesi foto. Oke. Oke, baik. Boleh dibantu, panitia? Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Maka dari itu, berakhirlah sudah kegiatan pada malam hari ini. Saya Abdil Krisya, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang dari tadi saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di pembekalan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Kak Kevin. Terima kasih, Terima kasih Kak Dia. Kevin. Terima kasih Kak Terima Abdil. kasih. Good luck ya. Terima kasih, Kak. Bye.